Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para penonton dan juga ibu dosen yang telah mengajar saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiullah dengan NIM 2028302 dengan almet yang berwarna biru. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang telah saya buat dan saya rancang sebaik mungkin untuk ujian akhir semester ini. Tidak lupa, saya dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul Jakarta Barat. Di sini saya mempunyai judul tentang hilangnya identitas nasional yang dibuat oleh saya sendiri, dan kemudian di sini saya mempunyai 4 rute perjalanan atau 4 poin penting dalam PowerPoint ini. Yang pertama itu identitas nasional dengan rangkuman itu ciri khas kebangsaan atau pengertiannya. Dan yang kedua itu ada di poin masalah dengan rangkuman hal yang mendasar masalah hilang identitas nasional di dua tersebut. Dengan yang poin yang ketiga tentang kesadaran atau rangkuman itu kesadaran yang terjadi akan balik lagi ke diri seorang manusia. Dan rute terakhir atau perjalanan yang keempat itu ada penyelesaian tentang argumen, pendapat pribadi, dan juga saran. Oke, kita lanjut. Untuk yang poin yang pertama itu ada di identitas nasional. Oke, identitas nasional adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain di dunia. Hal ini sesuai dengan pendapat oleh Kunta Wibisono pada tahun 2005. Kemudian pendapat saya tentang hilangnya identitas nasional itu ada beberapa. Kemudian yang akan saya sebutkan di PowerPoint ini saya rangkum. Identitas nasional merupakan ciri khas dan jati diri dari suatu bangsa yang harus dijaga dan dipertahankan agar ciri khas tersebut tidak dapat dihancurkan oleh bangsa lain, dan kita harus menjadikan negara kita ini sebagai negara yang sangat kuat. Nah, untuk melakukan itu semua, kita tidak bisa sendiri atau tidak semena-mena untuk melakukan semua itu. Kita harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Apalagi Indonesia dengan ragam budaya yang sangat banyak, kita harus mengerti atau tidak, kita tidak perlu mengerti satu-satu, tapi kita harus memahami, harus tahu apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh berbuat untuk norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kita tidak boleh melakukan hal yang dapat merusak identitas negara kita. Maka dari itu kita harus berpatokan pada satu, yaitu pada Pancasila. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraannya. Kedua, unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia yang sah. Sedangkan nasional adalah identitas yang menempel pada suatu kelompok yang berkumpul karena kesamaan pada banyak hal seperti keinginan dan juga tujuan. Di sini ada kata dari Kunta Wibisono, manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau juga yang disebut dengan nasional dengan ciri-ciri khas, dan dengan khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Di sini ada poin kedua, yaitu masalah. Poin yang kedua itu adalah ada masalah, hal yang dasar yang dapat merusak identitas nasional. Identitas nasional di negara kita mulai memudar dan tergantikan dengan budaya barat. Contohnya seperti ini. Kurangnya rasa nasionalisme dan rasa satu Indonesia membuat identitas negara Indonesia menjadi kacau. Salah satu definisi nasionalisme yaitu menurut Arif Budiman, nasionalisme adalah persatuan secara kelompok dari suatu bangsa yang mempunyai sejarah yang sama, bahasa yang sama, dan pengalaman juga yang sama. Sejarah mengenai nasionalisme di Indonesia dimulai dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi tonggak berdirinya organisasi-organisasi pemuda pada saat itu. Oke, di sini ada poin yang ketiga, yaitu tentang kesadaran ya. Kesadaran terhadap
bagaimana kita menjaga identitas nasional di negara kita sendiri. Di sini ada 4 poin yang dapat menghilangkan rasa identitas nasional kita. Yang pertama itu adalah uang. Uang atau kekuasaan dalam negeri dapat melupakan identitas nasional. Bagaimana tidak? Uang itu adalah segalanya bagi kehidupan sekarang ya. Jadi banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengumpulkan uang karena mereka pikir uang adalah segalanya. Tapi segalanya tidak butuh uang. Dan yang poin kedua itu adalah sikap ramah tamah seperti mencium tangan kepada orang tua. Jangan sampai terlupakan. Jadi walaupun kita beda setahun, 2 tahun atau 3 tahun, menghargai seseorang itu sangat penting ya bagi kita semua. Karena itu adalah rasa identitas nasional dari negara kita sendiri, ciri khas yang paling bagus kita temui di Indonesia. Dan yang poin ketiga itu adalah menjadi babu dalam negeri, menghilangkan identitas nasional kita yang harusnya kita menjadi raja di negara sendiri. Kita pernah Indonesia ini menjadi, atau kebalikannya ya, tamu menjadi raja dan tamu jadi raja dan orang sini jadi babu, seperti penjajahan. Jangan sampai itu terjadi lagi. Dan yang poin keempat, kadang orang-orang berlomba hanya untuk kemenangan mereka sendiri, bukan untuk kemenangan bersama. Dan langsung saja ke poin keempat adalah penyelesaian ya. Penyelesaiannya itu bagaimana cara menjaga identitas nasional. Menjaga identitas nasional dapat dilakukan dengan cara dimulai dari diri sendiri, yaitu yang poin yang pertama, sadar dengan adanya dan arti penting identitas nasional. Poin yang kedua, Poin yang kedua, mencintai produk lokal. Tahu produk lokal yang terbaik di Indonesia? Batik, ya. Batik itu sangat digemari oleh negara lain. Ya, itu harusnya kita melakukan yang terbaik untuk mencintai produk-produk lokal, karena brand-brand lokal itu juga banyak yang bagus-bagus, tidak kalah saing ya. Poin yang ketiga itu adalah melestarikan budaya Indonesia. Nah, kita sebagai generasi pemuda, kita mempunyai kehidupan yang sangat panjang dan kita harus berani melestarikan budaya Indonesia di negara-negara dan harus berani bersaing. Poin yang keempat, memanfaatkan internet baik berupa Google ataupun YouTube dengan baik dan sesuai umur. Jadi seharusnya kita mempunyai pandangan tersendiri terhadap sosial media atau dunia internet sekarang di era 4.0. Orang tua itu harus bisa memilih mana yang terbaik untuk anaknya dan mana yang buruk untuk anaknya. Nah, untuk poin yang kelima itu saling menghargai perbedaan demi menjaga kesatuan dan kesatuan. Nah, untuk menjaga identitas nasional, kita harus saling menghargai antar sesama. Dan kemudian ada poin keenam ya, menjadi seorang individu yang memiliki rasa toleransi tinggi. Selain kehidupan berkelompok, kita juga pernah menyendiri atau berkehidupan individu. Kita punya toleransi tinggi karena kita berkehidupan dengan orang banyak. Jadi saling menghargai adalah yang terbaik. Oke. Ya, kita telah menyelesaikan 4 rute perjalanan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dan mohon maaf apabila materi atau paham yang saya berikan kurang menarik atau kurang baik dan juga kurang lengkap. Saya Muhammad Yusufilo undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Amin.